Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasha Hebrita, NIM 2210504004 dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan memenuhi UAS mata kuliah Retorika Dakwah yang diampu oleh Bapak Anang Walian M. Ahum sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan sholat. Keutamaan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai sholat, berarti bisa saja rumah itu roboh. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tembok ataupun tiang, maka rumah atau penyangga itu bisa rubuh. Itu juga seperti sholat. Jika kita tidak mempunyai kewajiban untuk sholat dan juga tidak mempunyai untuk tiang agama sebagai sholat, maka hal rumah ataupun rumah tangga yang kita alami ataupun hal yang lainnya bisa saja rubuh atau hilang sekejap. Dan juga diibaratkan mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang pun yang sedang sakit juga diwajibkan untuk sholat. Selain tidak bisa sholat berdiri, bisa juga sholat untuk duduk ataupun di kasur. Jika tidak ada sholat sebagai pelengkap di dalam rumah tangga, maka rumah tangganya tidak akan damai, tentram, dan tidak bisa menjalani rumah tangga dengan tentram dan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan sholat asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hal ini juga menjadi bukti bahwa begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Kita sudah mengetahui betapa haramnya meninggalkan sholat, karena sholat adalah kewajiban utama dan juga termasuk dari rukun Islam. Dari sholat juga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan cahaya dan juga penyelamat di hari kiamat nanti. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka akan menjadi cahaya dan penyelamat baginya di hari kiamat nanti. Sholat juga tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seorang baik, maka amalan yang lain juga ikut baik. Namun, apabila sholatnya buruk, maka amalan juga ikut buruk. Melalui perintah sholat juga yang dilakukan dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang membawa Nabi Muhammad terbang ke langit Siratul Mustaha. Perintah sholat juga sifat yang sebagai proses dan berkelanjutan, di mana pada awalnya adalah sholat ini adalah 5 waktu dalam sehari semalam, kemudian terus disederhanakan menjadi 5 waktu saja. Ini sholat adalah menjadi wajib dilaksanakan sebagai rukun Islam dan berat hukumnya.
yang meninggalkan sholat. Wa a'lamu anna khairu a'malikum sholat. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal adalah sholat. Sholat juga sebaiknya dilaksanakan tepat waktu saat berkumandang azan, dan juga bersegeralah datang ke masjid ataupun rumah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Sholat juga berfungsi sebagai mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sholat juga merupakan apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita inginkan insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebaliknya, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah, maka hukumnya haram, dan kita sebagai hambanya. Dan juga seluruh amalan yang baik Nabi disebutkan, wa a'malu anna khairu a'malikum sholat. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Sholat juga bukan hanya sekedar ibadah wajib, melainkan juga sholat sebagai syair yang membedakan antara umat Islam dan kaum kafir. Adapun hadis tersebut berbunyi, ya man rojalikum wa yansururikum wa akhiru tarokas sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim Ahmad. Sholat juga diibaratkan sebagai wasiat pertama. Apabila engkau hendak sholat, maka bayangkanlah bahwa ini adalah sholat terakhirmu. Hendaklah perbaiki sholat, sempurnakan rukun-rukunnya seperti rukuk, sujud, begitu juga dengan sunnahnya. Barang siapa mengerjakan sholat dengan baik dan benar, maka akan menjadi perisai untuk mencegah sifat keji dan mungkar. Wasiat kedua, agar selalu menjaga lisan atau perkataan yang membuat kita selalu dekat dengan Allah. Jika ucapan belum yang keluar, artinya sepemilik lisan masih bisa introspeksi diri. Wasiat ketiga adalah agar qanaah, jangan sesekali mengharapkan apa yang dimiliki orang lain, dan jauhkanlah sifat iri dengki melalui sholat, karena sholat bisa membuat kita hidup tentram, damai, dan jauh dari orang-orang yang ingin mengganggu kita. Bahkan dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah perhatian kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia akan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Maka artinya sholat merupakan ibadah yang terwajib dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Perintah mengerjakan sholat ini bahkan ada di dalam rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari, dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apabila kita melaksanakan perintah sholat ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, banyak sekali hikmah-hikmah dengan melaksanakan sholat, yaitu pertama, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat merupakan sarana bagi kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat seolah-olah kita berkomunikasi dengan Sang Khalik, dengan Sang Pencipta Allah. Oleh karena itu, sholat bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjaga kesadaran dan pengendalian diri. Karena ibadah sholat akan membuat hati manusia selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa dapat menjaga diri kita dari hawa nafsu yang telah menjerumuskan kita dari perbuatan dosa. Selain itu juga, hikmah dari sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar.
dengan menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, dan manusia sebagai hamba yang lemah di hadapannya akan membuat kita selalu terjaga dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah yang telah diwahyukan kepadamu, Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Selain itu juga, ada juga hikmah dari sholat, yaitu menanamkan perilaku disiplin diri terhadap waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat di waktu-waktu tertentu. Hal ini akan membuat kita disiplin dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berperilaku disiplin tersebut akan menjadi kebiasaan hidup bagi kita. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya masih banyak sekali hikmah dan manfaat sholat 5 waktu bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, hendaknya kita mengerjakan sholat 5 waktu agar kita mendapatkan pahala dan terhindar dari api neraka. Sholat 5 waktu juga bisa mendekatkan kita diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sholat kita bisa berdoa, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta hajat apa cita-cita kita untuk kedepannya, untuk berbahagia dan hidup senantiasa. Karena itu, sholat banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup terus bahagia, tentram, aman, dan damai. Selain itu, tadi saya menjelaskan tentang hikmah-hikmah dari sholat. Di sini saya akan menjelaskan betapa hukum meninggalkan sholat secara sengaja. Setiap muslim pasti perilaku melewatkan sholat wajib dan memperbanyak sholat sunnah. Sebab itu, amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat kelak diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika cacat, dia menyesal dan merugi. Bila sholat wajibnya tidak sempurna, lihatlah betapa hambaku punya amalan sunnah sehingga dia bisa menutupi amalan wajibnya. Meski mengetahui bahwa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja adalah dosa, masih banyak sekali orang yang meninggalkan sholat tanpa mengetahui betapa pedihnya siksa api neraka untuk meninggalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, urusan yang memisahkan antara kita para muslim dengan mereka orang kafir itu ialah sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah menjadi kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Daud dari Buraidah At-Taqi 1342. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban serta merendahkan ibadah tersebut dianggap telah menjadi kafir dan keluar dari agama Islam. Ada juga pengecualian bagi mereka yang baru memeluk Islam dan belum mengetahui hukum tentang kewajiban sholat. Ada juga Zakaria Amani Humat, orang yang murtad dari agama Islam otomatis tidak lagi terikat pada hukum syariat dan tidak lagi memiliki hak-hak yang melekat dalam kaum muslim, dan juga tidak diperkenankan untuk menikah dengan seorang muslim. Hukum Islam meninggalkan sholat karena malas-malasan. Ulama berbeda berpendapat mengenai hal-hal ini. Mengutip dari buku fiqh sholat, menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik serta mayoritas ulama, orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak menjadi kafir, melainkan menjadi fasik. Orang-orang fasik adalah mereka yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dituntut untuk bertaubat. Apabila menolak, maka dijatuhi had berupa hukuman mati oleh pemerintah Islam.
Sementara itu juga, menurut Imam Abu Hanifah dan Al-Muzani, hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas adalah tidak menjadi kafir dan tidak dibunuh. Ia dijatuhi sanksi oleh penguasa serta dipenjara sampai mau menjalankan sholat. Demikian selama yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.